Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah dimanapun berada. Alhamdulillahil karim rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tahirat, amma ba'd. Marilah kita senantiasa mendawamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita telah berada di hari-hari pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Semoga hari-hari kita ini yang mana terdapat dalamnya siam dan qiyam mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Akhi wa ukhtil karimah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mendiskusikan, membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nur al-ayah 36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah fi buyut, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Pada ayat ini, mari kita sedikit membicarakan kalimat-kalimatnya dari ayat-ayat ini, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan sebagai bekal melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan ini. Pertama, fi buyut. Fi ini harfu jar, buyut majrur. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang terdapat pada ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi Wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi
Jadi ayat fi buyutin ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Terkait dengan hati manusia yang penuh dengan ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin, para as-salafus salih memberikan catatan dan menafsirkan buyut, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa buyut ini adalah majaz. Lalu diterjemahkan buyut ini sebagai masjid. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa makna buyut di sini adalah masjid-masjid. Begitupun Mujahid dan Al-Hasan. Adapun Ikrimah rahimahullahu taala mengatakan bahwa semua rumah. Dalam tafsir At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buyut adalah rumah yang dibangun dalamnya ada untuk sholat. Artinya di dalam rumah itu ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai musalla, tempat sholat. Ikhwan dan akhwati fillah. Jadi di sini kita memiliki kesimpulan bahwa buyut merupakan tempat sujud, di mana kita di situ mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada masa pandemi ini nampaknya buyut ini sudah menjadi makna yang hakiki sekarang. Bukan lagi sebagai makna majazi. Karena kenapa? Fatwa-fatwa ulama kita sudah mengatakan bahwa sholat jamaahnya, ibadah-ibadah sunnahnya dilakukan di rumah masing-masing. Bahkan sholat Jumat saja diharuskan dilaksanakan di dalam rumah masing-masing. Alhamdulillah, ini sebuah kesempatan yang mahal. Menjadikan rumah kita itu sebagai tempat beribadah. Kita banyakkan beribadah dalamnya. Tilawah, zikir, tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr kepada keluarga. Yang orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Yang anak-anak membuktikan birnya, takwanya, kemudian baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan birrul walidaynya kepada kedua orang tuanya. Inilah hikmah ya ikhwani wa akhwati. Kemudian adzinallahu, makna adzinallahu di sini para ulama mengatakan bahwa dimaksudkan di sini adalah didirikan, bunyah atau dibangun. Adzinallahu. Sekarang kalau kita kembalikan kepada saat-saat kita ini, musim-musim pandemi ini, betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada kita untuk melakukan banyak hal ibadah dalam rumah kita. Asal rumah kita harus selalu dalam keadaan bersih. Supaya amannya kita yang ada di rumah terus menjaga kebersihannya. Syukur-syukur ada satu ruangan yang mana betul-betul steril dari najis, kotoran, dan hal-hal yang betul-betul merusak ibadah. Apakah di ruang tamu kita, di kamar khusus, atau memang banyak orang sekarang yang sudah punya musola sendiri rumah-rumah. Alhamdulillah, ini kesempatan untuk menjadikan rumah kita sebagai ibadah, rumah ibadah. As-shaimin wa shaimat, ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian wa yudhkara fiha ismuhu yusabbih. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa yudhkara fiha ismuhu adalah tilawah. Tilawah kitabillah azza wa jalla. Kenapa?
Beliau mengatakan li'anna tilawata kitabillahi min ma'ani dzikrillah. Karena tilawatul Quran merupakan zikir yang paling tinggi. Ini maknanya. Tilawah. Alhamdulillah. Kesempatan kita banyak untuk membaca Al-Quran pada bulan ini. Subhanallah. Bahkan ada seorang kawan kita menyampaikan kepada kami, baru Ramadan kali ini, belum sampai 6 hari dari bulan Ramadan telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yang mana sebelumnya itu dia belum mendapatkan itu. Kenapa? Tingkat kesibukan dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala berkurang sehingga lebih banyak tinggal di rumah. Tapi sahabat kita ini memanfaatkan momen yang mahal ini dengan tilawatul Quran. Dan alhamdulillah kita juga harus melakukan itu. Dan kita harus mampu dan bisa melakukan itu. Kemudian yuzkar bisa juga diartikan sebagai zikir yang sesungguhnya. Istighfar, tasbih, taqdis, tahmid. Kemudian at-taubah wal inabah ilallah azza wa jal. Mari kita budayakan ini. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Tilawatul kita, zikir kita, taubat kita, memuji kita, tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan mulai dari waktu pagi sampai waktu petang. Ada dua waktu ini menunjukkan bahwa zikir kesinambungan. Bahwa tiada zikir yang harus dihentikan. Selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran non-stop. Alhamdulillah. Inilah cara kita memandang ayat ini. Pada musim ini betul-betul kita dihadapkan sebuah perenungan yang besar, perenungan yang dalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan musibah atau ujian ini? Tidak lain tidak bukan supaya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesempatan yang banyak ini kita tidak maksimalkan, apalagi pada bulan yang suci, pada bulan Al-Quran, Syahrul Quran, kita tidak melaksanakan dengan baik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita sangat-sangat rugi. Kita tidak mampu memberikan pembuktian dan dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Bagi orang tua, tentu ini jangan sampai dijadikan sebagai persoalan besar bila anak-anaknya berlama-lama di rumah. Karena keadaan ini justru diubah. Bagaimana caranya kebersamaan ini saya harus menjadi guru yang terbaik buat anak saya. Saya harus menghadirkan kudua, contoh-contoh yang baik kepada anak saya. Mulai dari lisan saya, bagaimana saya memberikan perintah, teguran, larangan dengan diksi-diksi yang baik. Sehingga anak-anak kita itu mampu mencontoh. Kemudian kita buktikan lagi dengan tilawah-tilawah kita. Setiap saat anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua tilawatul Quran. Kemudian berzikir. Setiap waktu ada saja sajadah yang terbentang. Kemudian anak-anak yang sekolah boarding tadinya, yang mana waktu pulangnya ke rumah betul-betul dibatasi. Ada yang bisa cuma setahun 2 kali, ada yang sekali, ada yang 4 kali. Nah ini kesempatan nih membuktikan bahwa
Saya harus menjadi talibul ilmi dan mengamalkannya di dalam rumah. Fi buyutin adzinallah an turfa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak beribadah kepadanya. Berzikir, tilawah, beramal saleh, bersedekah dan seterusnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aklis atau Akal Islamic School adalah sebuah boarding school di bawah sebuah yayasan pusat peradaban Islam yang akan membawa siswa-siswinya kepada anak-anak yang akan membawa peradaban gemilang ke depan dengan karakter pemimpin yang cerdas tapi juga unggulan namun berbasis Al-Quran. Bagi saya, mereka bukan cuma sekedar orang cerdas yang memimpin dan membawa peradaban dengan Al-Quran, tapi bagi saya mereka adalah juga anak-anak saya yang saya doakan, selalu saya sertakan dalam doa-doa saya. Tapi saya juga akan bertanggung jawab untuk mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang kuat ke depan, menjadi pengusung peradaban yang kuat ke depan, dan untuk melengkapi kehidupan sosial mereka yang seimbang, maka kami sertakan beasiswa 50 yatim. Anak-anak yatim yang berhak mendapatkan beasiswa untuk kami gabungkan di Aklis, dan ini akan memberikan sebuah lingkungan sosial yang sangat mendidik buat mereka. Karena itu, bergabunglah, mari masuk. Ayah dan bunda, kita bersama-sama membangun generasi saleh dan salihah yang menjadi jembatan surga kita kelak dan membawa umat ini dan umat di dunia kepada peradaban yang gemilang. Saya juga bertanggung jawab membawa mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional, dan insya Allah mereka mudah-mudahan juga akan menjadi anak-anak akhirat kita yang akan menjadi jembatan surga para ayah dan bunda, dan mereka akan berjuang menjadi anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.